Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah, jabatan Allah, dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Satu keluarga secara terang-terangan mendukung ajaran yang sangat sesat. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pantas memegang jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat jelas ini adalah penyimpangan akidah. Kalau misalkan hal ini dibiarkan kemudian menyebar dan semakin banyak golongan orang-orang seperti mereka, tentu ini akan sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan bersama sebuah video yang sangat viral, ramai diperbincangkan di media sosial. Satu keluarga membuat pernyataan sesat. Dalam video tersebut mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Allah dan Allah adalah Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum ke videonya, silahkan sahabat semua cek dulu di kolom deskripsi karena di sana ada beberapa info menarik yang mungkin akan berguna bagi sahabat semua. Kemudian bagi yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik sahabat semua, langsung saja kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Alisha. Saya Nurul Safina. Saya Syarul. Saya Muhammad Akram. Saya Rafiza. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tadi mengatakan dia mendukung ajaran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pantas untuk menduduki jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat semua, sebenarnya pernyataan dari orang ini tidak masuk akal karena justru pernyataannya telah dia bantah sendiri. Dia membantahnya dengan pernyataan berikutnya. Tadi dia mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita artikan, apa arti dari kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Wasallam artinya Sallallahu, Allah memberikan rahmat alaihi kepadanya, wasallam dan keselamatan. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi tentunya Allah dan Nabi Muhammad itu berbeda. Karena Allah lah yang memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana bisa Nabi Muhammad disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi dengan mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya dia sudah membantah pernyataannya sendiri. Baik, ini sangat lucu sebenarnya ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Nama. Ia tidak berjirim, tidak berjisim. Yalah, nama tidak boleh lihat, tidak boleh disentuh, kecuali Tuhan mempunyai nama, mempunyai berat, mempunyai dimensi, tapi tidak pada nama, tidak mempunyai dimensi. Dan sesuailah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Satu keluarga sesat semuanya ini. Tidak bertempat, tidak berjirim dan tidak berjisim. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makan, tidak tidur. Apa yang dipertontonkan Nabi Muhammad SAW kepada kita macam makan, kahwin, tidur and aktiviti manusia biasa,
tu semuanya lakonan semata-mata. Subhanallah, Nabi Muhammad katanya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi Muhammad. Jadi dia seolah-olah menyamakan antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa anak, memiliki ayah yaitu Abdullah, mempunyai ibu yaitu Aminah. Lalu kenapa dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas penyimpangan yang sangat luar biasa. Sahabat semua, kita harus selalu berhati-hati. Kita saling mengingatkan, jangan sampai kita terjerumus untuk kita mengikuti orang-orang seperti di video tadi. Sangat jelas sekali mereka melakukan penyimpangan yang sangat nyata. Kita lanjutkan videonya, ini semakin menarik. Sangat lucu ini, keluarganya sesat, menyesatkan, nggak masuk akal. Kita lanjutkan videonya. Sebenarnya Nabi Muhammad ni dia nak mengajak umatnya dengan mempertontonkan suri teladan yang paling sempurna daripada dirinya sendiri sebagai pencipta yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Semakin aneh, semakin nggak masuk akal. Sekarang ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sang pencipta seluruh alam semesta. Dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Nabi Muhammad itu hanyalah manusia, tetapi di sini lagi-lagi Nabi Muhammad SAW disamakan dengan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sang Maha Pencipta. Kita lanjutkan lagi videonya. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Diulangi lagi, katanya Nabi Muhammad SAW adalah Allah itu sendiri. Sangat jelas pernyataan ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah Allah. Justru Al-Quran mengatakan dengan sangat tegas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat-kalimat pernyataan dari orang-orang di video tadi sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang mereka ikuti? Siapa yang mereka contoh? Mereka mengambil landasan dari mana? Karena semua pernyataan yang mereka katakan itu semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sahabat semua, sekali lagi kami ingatkan untuk berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesesatan. Katanya keluarga ini berasal dari Malaysia, cukup dekat dengan negara kita, Indonesia. Jadi kita harus waspada. Semoga saja jangan sampai ajaran semacam ini masuk ke Indonesia, karena ini sangat menyimpang dan sangat menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai masuk ke Indonesia, tentunya ini akan sangat berbahaya sekali. Karena di Indonesia saja sudah banyak sekali ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang cukup menyimpang, seperti dari Pondok Al Zaitun, Panji Gumilang, dengan mengikuti mazhab Soekarno dan sebagainya. Kalau ketambah dengan ini lagi, tidak bisa dibayangkan kita. Nanti Indonesia ini akan terpecah belah menjadi berapa bagian lagi. Islamnya semakin nggak karuan, semakin banyak yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum meninggalkan video ini, silahkan cek dulu pada kolom deskripsi, karena di sana ada beberapa info menarik yang mungkin akan berguna bagi sahabat semuanya. Silahkan dicek dulu di kolom deskripsi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.